Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyaknya yang kita tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Islam. Seandainya kita ini benar-benar mengikuti ajaran beliau, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, di sini karena kita pada tanggal 17 Agustus ya, tahun 2020 kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita sudah merdeka, dulu dijajah oleh bangsa Belanda, oleh bangsa Jepang, oleh bangsa Inggris ya. Jadi alhamdulillah kita ini hidup dalam alam kemerdekaan. Yang ingin saya sampaikan adalah kemerdekaan kita tidak hanya di dalam bernegara, tetapi kemerdekaan kita di dalam bertauhid. Di dalam bertauhid kita merdeka. Karena dengan tauhid tersebut, insya Allah kita akan bisa selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, kita semua sudah hafal. Kalau kita baca surat tersebut satu kali, dia seperti membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Kalau kita membacanya 3 kali, maka seperti kita menghatamkan Al-Quran. Ibu-ibu sudah sering membaca pagi 3 kali, sore 3 kali, malam 3 kali. Sudah berapa kali khatam Al-Quran? Semisal ya, pahalanya bu ya. Jadi semisal kita membaca Al-Quran seluruhnya ya, kalau 3 kali, yaitu surat Al-Ikhlas kita hafal semuanya. Bahkan pernah terjadi katanya ada seorang menantu yang dia itu disuruh menjadi imam oleh mertuanya. Ketika menjadi imam, dia itu memakai surat Al-Ikhlas tersebut ya. Terus begitu ya. Pada suatu saat ketika dia dibilangi oleh mertuanya itu, coba jangan hanya surat Al-Ikhlas saja, nanti ditambah dengan surat-surat yang lain ya. Nah, karena menantunya itu bukan orang yang pintar ternyata ya bu ya. Ketika menjadi imam itu dia membaca surat Al-Ikhlas, surat dalam rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu hafal kan? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika pada rakaat kedua dia mikir-mikir, karena tidak bisa surat yang lain, maka dia menoleh ke belakang pada mertuanya. Bu, apa boleh ya memakai Qul huwallahu ahad lagi ya, surat Al-Ikhlas lagi maksudnya. Ya, jadi kan sholatnya batal ya bu sekalian. Sholat kok bilang-bilang ya. Jadi dia mau membaca surat Al-Ikhlas lagi. Nah, oleh karena itu
Jangan sampai kita ini punya menantu atau punya anak tidak pernah hafal Al-Quran, minimal ya juz amma. Kalau seluruhnya ya alhamdulillah. Jadi di sini yang akan saya ambil adalah kalimat tauhidnya, ibu-ibu sekalian. Jadi kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu adalah Esa, Allah itu adalah Esa, satu. Jadi Allah itu hanya satu, Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, dia tempat bergantung atau tempat meminta. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Jadi Allahu Akbar ya Bu ya. Jadi kita itu merdeka di dalam bertauhid. Ya, di dalam bertauhid kita merdeka. Katakanlah Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu Allahus Samad. Dia tempat bergantung, tempat meminta. Ya. Jadi satu-satunya kita tempat meminta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu tidak memiliki anak. Ya. Dan dia juga tidak diperanakkan. Tidak ada yang menganakkan Allah, itu tidak ada. Ya. Kemudian tidak ada satupun yang menyerupainya, yang menyamainya. Dalam hal apapun. Ya. Kekuasaannya, ilmunya, Masya Allah, Allahu Akbar. Ilmu Allah itu seandainya ditulis dengan lautan, penanya, tintanya lautan, air lautan itu, penanya tumbuh-tumbuhan, ini tidak akan habis ilmu Allah ketika air laut itu habis. Meskipun ditambah 7 lautan lagi, ilmu Allah tidak akan pernah habis. Allahu Akbar. Makanya kita merdeka. Kita merdeka memiliki Allah satu-satunya, Tuhan kita ya, tempat kita meminta. Jangan sampai pernah kita berpaling dari Allah. Makanya setiap sholat kita diajari membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Jadi tauhid itu adalah kita ini hanya mentauhidkan Allah saja. Kita tidak pernah menyembah selain Allah. Kita tidak pernah meminta segala sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sholat banyak doa-doa yang intinya kita selalu meminta dan meminta kepada Allah setiap hari. Setiap hari, tidak hanya satu kali, berkali-kali. Berkali-kali. Ya. Karena itu kita wajib mencari ilmu untuk supaya kita faham apa yang kita baca di dalam sholat. Ya. Jangan sampai kita tidak mengerti, tidak hafal, tidak tahu maksudnya. Ketika kita sholat, asal wajib saja, jangan. Ketika kita sholat itu benar-benar kita menemui Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ya. Kita memohon kepada Allah, minta ampun, minta rezeki, minta macam-macam ya di dalam sholat tersebut. Bahkan selain mendoakan dirinya sendiri, mendoakan Nabi Muhammad, dirinya sendiri, dan semua orang soleh, ya semua orang soleh solihah kita doakan setiap kita sholat. Ya. Jadi intinya kita harus merdeka dengan tauhid tersebut. Kita merasa punya Allah, kita merasa punya siapa yang tempat kita bergantung. Ya. Karena itu kita berulang-ulang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam sholat. Ibu-ibu sekalian, saya kira demikianlah ya sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak hanya hidup di negeri yang merdeka, tetapi hati kita merasa merdeka, tidak ada penjajahan dari siapapun ya. Jadi kita memiliki yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
harus masuk ke dalam hati kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Demikian, mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.